Oke guys, balik lagi di Dempo Channel. Setelah Senin kemarin gue nggak sempat upload video karena bener-bener terhalangnya bukan karena kerjaan sebenarnya, terhalang oleh drama Korea yang lagi booming saat ini, yaitu drama Korea yang berjudul Replay 1988. Gila, ini drama menurut gue bagus banget. Kalau kalian mau nonton, kalian siapin mental, kalian bakal susah move on dari drama ini. Oke, sekarang ke topik yang sebenarnya. Jadi kali ini gue bakal kasih kalian 3 rekomendasi film. Yang pertama, gue punya film yang berjudul The Witch. Film ini berasal dari Korea. Dan yang kedua, film yang berjudul Ghost Story. Ini adalah story tentang hantu-hantu yang berasal dari India. Dan film yang dari Spanyol. Dan menurut gue film ini kalian harus nonton, karena film ini bener-bener nguras otak kita banget buat mikir ini film sebenarnya juntrungannya mau kemana. Filmnya judulnya adalah Durante la Tormenta. Oke, kita akan baca sinopsisnya dari film yang pertama. Film The Witch ini diperankan oleh Kim Da-mi. Nah, Kim Da-mi ini adalah pemeran di Itaewon Class. Terus diperankan juga oleh Baek Song Chol, Choi Woo-sik, Kim Bae-ok, dan Choi Jang-woo. Choi Woo-sik ini terkenal banget ya guys. Dia itu suka main di mana-mana, dari Time to Hunt, ada di Parasit, dan ini juga ganteng banget. Film ini berkisah tentang seorang gadis kecil bernama Juyeon yang berhasil melarikan diri dari sebuah organisasi yang membentuk senjata manusia. Anak-anak di dalam organisasi ini akan dijadikan percobaan sebagai manusia super seperti X-Men gitu oleh seorang ahli genetika Dr. Baek. Setelah berhasil kabur, ia ditemukan oleh pasangan suami istri yang merawatnya. Jadi Kim Da-mi tadi kabur dari organisasi itu, terus dia dirawat oleh seorang suami istri peternak begitu di sebuah desa di bawah laboratorium mereka. Namun pada saat itu Jaeon mengalami amnesia sehingga ia tidak mengingat nama dan usianya. Sejak itu Jaeon tumbuh sebagai seorang remaja normal hingga suatu hari dirinya berniat mengikuti sebuah program audisi agar menjadi pemenang demi membantu keluarganya atau membantu keuangan keluarganya gitu. Selain dipuji karena keindahan suaranya saat audisi, Jaeon juga bisa mengangkat benda-benda tanpa menyentuhnya. Dr. Baek yang meyakini bahwa Jaeon merupakan gadis kecil yang kabur dari laboratnya bersama Choi, ia pun mulai melakukan pemburuan. Jadi Dr. Baek itu ngeliat dari TV ada seorang talented yang memang dia bisa bernyanyi tapi dia bisa ngangkat barang, yaitu Jaeon atau yang diperankan oleh Kim Da-mi ini. Terus Dr. Baek ini berpikiran kalau ini murid gue waktu itu pernah kabur. Di tengah perjalanan menuju Seoul untuk audisi kedua, Jaeon dihampiri pria misterius yang mengaku sebagai nobleman yang diperankan oleh Choi Woo-sik. Ini Choi Woo-sik selain ganteng terkenal, perannya juga keren banget. Nobleman mengatakan bahwa ia mengenal Jaeon serta kisah masa lalunya. Sayangnya, si Jaeon ini tidak mengingat apapun. Situasi bertambah rumit saat anak buah Dr. Baek dan Choi Woo-sik mendatangi kediaman Jaeon dan mengancam kedua orang tuanya. Kini Jaeon tidak memiliki pilihan lain, ia harus menuruti perkataan Choi Woo-sik untuk menemui Dr. Baek. Untuk kejadian selanjutnya, kalian bisa langsung nonton filmnya, full movie-nya. Linknya gue udah kasih di kolom deskripsi. Oke, yang kedua gue bakal bacain sinopsis dari film Ghost Story 2020. Jadi film ini tuh Samira yang diperankan oleh Janvi Kapoor, seorang perawat muda datang untuk merawat seorang wanita tua yang sakit, Nyonya Malik yang diperankan oleh Sureka Sikri, di sebuah rumah terpencil. Nyonya Malik mempunyai seorang putra yang seharusnya merawat ibu tua itu selama pergantian perawat, tetapi ia tidak ada. Nyonya Malik memberitahu Samira bahwa putranya tidur di kamar sebelah, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Kemudian diketahui bahwa putranya tidak pernah muncul dan ia meninggal karena kelaparan 3 hari yang lalu. Excuse me? Sir? There was a time
when meadow grew. Cerita yang kedua, cerita ini tuh berputar sekitar seorang wanita hamil yang paranoid yang diperankan oleh Bobita Dulipala sebagai Neha yang mengasuh anak almarhum saudara perempuannya yaitu Ans. Kasih sayang obsesif seorang anak yaitu Ans yang sayang banget sama bibinya yang si Neha tadi sedang hamil, dan paranoid dari seorang wanita yaitu Neha muda yang tanpa anak mengasumsikan proporsi yang mengerikan. Jadi dia itu kayak terbayang-bayang dari kayak karma gitu-gitu kan, karena dia itu memang lagi hamil. Pada akhirnya ia tampaknya mengalami keguguran dan memakan janinnya sendiri, dan keponakannya senang bahwa bibinya akan hanya mencintai dia mulai sekarang. Jadi keponakannya dia ini juga sangat sayang sama bibinya, dan dia itu nggak mau kalau bibinya tuh punya anak nanti dia akan tergantikan sama si anak itu. Dan bibinya ini sendiri paranoid yang sangat tinggi akan apa yang pernah ia lakukan ketika kecil, bahwa dia itu mempunyai kepercayaan kalau dia menyentuh telur dari burung gagak maka suatu saat dia nggak akan pernah punya anak, atau ketika dia hamil akan selalu keguguran. Oke, ini cerita yang ketiga. Ini menceritakan tentang sebuah tempat yang penduduknya semuanya itu dimakan oleh seseorang yang memang dia itu udah terkena virus semacam kayak zombie gitu guys, tapi ini tuh penampakannya tuh berbeda banget. Jadi ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang tiba di sebuah kota kecil, tapi dia tidak menemukan seorang pun di kota itu kecuali seorang anak laki-laki yang diperankan oleh Ditya Sethi dan seorang anak perempuan yang diperankan oleh Iva Amit Pardesi. Dia diberitahu bahwa semua orang di desa itu telah dimakan oleh ayah gadis tersebut, yaitu ayah si Eva. Pada awalnya, pria itu menolak untuk mempercayai anak-anak, dan ketika dia mencoba untuk keluar, bertemu dengan zombie seperti wanita dan menyerangnya. Bocah itu menyelamatkan dan kembali ke rumah persembunyian. Dia memutuskan untuk menyelamatkan anak-anak ini dan memperingatkan pemerintah setempat tentang tempat ini supaya dievakuasi. Cuma yang terjadi di sini, gue muter otak, ini tuh sebenarnya dia mau menunjukkan cerita apa, karena pada saat laki-laki ini berhasil lolos dan menemui beberapa warga setempat yang berada di mobil, dan ternyata tuh mereka adalah orang yang tadinya di sana sebagai zombie itu. Nah, di sini gue bingung, dan ceritanya tuh cuma habis di situ aja. Dan mungkin kalau gue harus nonton 2 kali gue baru ngerti, cuma gue nggak nonton 2 kali. Nah, kalau kalian mempunyai pemahaman yang sangat tinggi mungkin ngerti. Beda banget sama gue. Kalau gue tuh suka harus nonton beberapa kali supaya paham. Nah, ini cerita yang keempat dari Ghost Story. Ira yang diperankan oleh Marunal Thakur setuju untuk mengadakan perjodohan dengan Drew yang tampan dan kaya yang diperankan oleh Avinash Tiwari yang berdiam di sebuah rumah yang dibangun oleh neneknya. Pada malam pertama setelah pernikahan, dia melihat suaminya tampak berbicara dengan neneknya yang meninggal 20 tahun lalu. Setiap malam setelah itu, sang nenek datang untuk mengucapkan selamat malam kepada Drew yang tampaknya merupakan satu-satunya yang dapat melihatnya. Jadi si Drew ini setiap malam selalu menemui neneknya, atau neneknya yang selalu menemui dia di kamarnya hanya untuk mengucapkan good night Drew begitu. Jadi ini udah dilakukan sama Drew ini selama 20 tahun silam, mulai dari neneknya meninggal dunia. Dan ternyata di balik cerita neneknya meninggal dunia ini adalah tentang kesalahannya Drew yang gak sengaja mendorong neneknya dari tangga jatuh lalu meninggal. Oke, sekarang kita ke sinopsis film ketiga yang lebih bakal bikin kalian bingung banget, mikir, muter otak, dan kalian selama nonton film ini jangan pernah melengin mata kalian. Bener-bener setiap detik, setiap menit di film ini tuh mengandung arti yang harus kalian cerna. Nikmati teka-teki berlapis ala film Durante la Tormenta. Cerita ini dimulai di 9 November pada tahun 989 dengan seorang bocah lelaki yang berusia 12 tahun berlatih gitar yang merekam dirinya sendiri di TV pada saat badai 72 jam yang aneh mendekat di kota mereka. Nico menyaksikan kejahatan yang mengerikan di seberang jalannya, dan pada saat dia berlari keluar untuk menghindari karena dia takut dia itu udah masuk ke rumah seberangnya itu, lalu dia keluar karena dipanggil-panggil oleh orang laki-laki yang berada di rumah seberangnya itu, dia akhirnya tertabrak oleh mobil di depan rumahnya sendiri. Setelah cerita pendek di awal kemudian maju hingga pada tanggal 9 November di tahun 2014, menceritakan tentang Vera yang pindah ke rumah baru setelah ia menikah dan mempunyai seorang anak dengan David. Ia menemukan sebuah TV dan kamera perekam tua. Mereka iseng menyalakan dan ternyata masih berfungsi. Ada sekotak kaset yang berisi tentang
tentang kegiatan sehari-hari Niko, bocah 12 tahun si pemilik lama rumah tersebut, yaitu Niko yang tadi tertabrak mobil setelah melihat kekerasan di depan rumahnya itu tadi. Dari penuturan Aitor, tetangga mereka diketahui bahwa Niko telah tewas tertabrak mobil pasca tak sengaja melihat pembunuhan yang menimpa Hila, tangga depan rumahnya. Hila dibunuh oleh suaminya Angel dan disimpan di bathtub kamar mandi. Rencananya tubuh Hila akan dimutilasi, namun keburu ketahuan oleh Niko. Nah, tapi sebenarnya si Angel sendiri akhirnya berhasil memutilasi istrinya dan menyimpan atau mengubur istrinya ini di sebuah penjagalan di tempat di mana Angel ini bekerja. Angel sendiri mati bunuh diri 3 bulan kemudian setelah ia dipenjara. Nah, satu malam keanehan muncul saat TV dan kamera tua itu menyala dengan sendirinya. Betapa kagetnya Vera saat menyaksikan di layar TV nampaknya Niko yang juga terkejut saat melihat Vera berada di televisi tersebut. Jadi si televisi ini kayak menghubungkan si masa lampau, si Niko ini masih kecil, dan si Vera ini ya tetap di masa kini, terus bisa kayak berkomunikasi gitu loh guys. Mereka terhubung satu sama lain melalui TV itu, padahal jeda waktu keduanya 30 tahun silam. Vera lantas berkata, malam ini kau akan mati, jangan sekalipun kau mendatangi rumah tetanggamu. Jadi si Vera ini adalah si perempuan masa depan yang akan menyelamatkan Nikonya nanti. Tak mudah bagi Niko untuk percaya. Sekarang seanak kecil terus tiba-tiba ngerasa kayak di TV-nya dia ada orang yang ngomong bisa berhubungan sama dia, kan aneh banget gitu kan. Tapi akhirnya Niko memang terselamatkan. Sayangnya begitu bangun, kehidupan berubah total. Si Vera masih melajak. David yang mestinya menjadi suaminya didapati telah menikah dengan orang lain yang bernama Clara. Anak sematawayangnya pun mendadak nggak ada alias menghilang. Jadi anaknya namanya Gracia gitu, terus dia tuh nyari-nyari sampai ke sekolahannya, sampai ke teman-temannya, nggak ada nama Gracia. Di sini tuh gue udah bingung banget karena film ini bener-bener muter-muter dari tahun 2014 pindah lagi ke 30 tahun silam. Pokoknya kalian nonton sendiri aja karena menurut gue ini film gue bingung banget dan seru. Ini bener-bener menurut gue ini bikin gue bingung karena ini bener-bener menyita waktu gue buat mikir. Nah, kalian langsung tonton aja full movie-nya. Gue udah kasih linknya ada di kolom deskripsi guys. Jadi ini dia 3 rekomendasi film dari gue. 3-tiganya linknya gue udah kasih, full movie-nya ada di kolom deskripsi. Happy watching, sampai ketemu di rekomendasi film Senin depan. Thank you for watching this video. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye bye.